Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Putri Salsa Hasanatul Huda dengan NIM 203200164, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini saya sedang berada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Muara Jambi. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai profesionalitas dalam layanan publik. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih profesionalitas itu. Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai sungguh-sungguh kepada profesinya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi pada profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai profesionalitas terutama dalam layanan publik di MAN 2 Muara Jambi ini, yuk simak dulu pembahasan mengenai profil MAN 2 Muara Jambi. Sejatinya semua prestasi membutuhkan perjalanan waktu dalam prosesnya. Di sini, para siswa didorong untuk mengembangkan nilai-nilai akidah Islam, akhlakul karimah, dan nilai-nilai ilmiah. MAN 2 Muara Jambi merupakan salah satu madrasah aliyah negeri yang ada di Muara Jambi. Lebih tepatnya berada di Jalan Lintas Timur RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. MAN 2 Muara Jambi sudah dibangun sejak tahun 2009. MAN 2 Muara Jambi memiliki visi cantik, yaitu cerdas, akhlakul karimah, nasionalisme, terampil, inovatif, dan keimanan. MAN 2 Muara Jambi hadir sebagai madrasah penyelenggara pendidikan yang mampu mempersiapkan dan menciptakan generasi muda yang berkualitas. Selain itu, MAN 2 Muara Jambi juga sebagai wadah yang dapat menampung minat dan bakat siswa. Dalam hal ini, berbagai ekstrakurikuler dan organisasi yang bertujuan untuk membangun hal-hal positif, baik untuk diri para siswanya maupun untuk madrasah itu sendiri. Berbagai ekstrakurikuler dan organisasi tersebut antara lain yaitu OSIS, Pramuka, PMR, Futsal, Paskibraka, Karate, dan Voli. MAN 2 Muara Jambi mempunyai siswa-siswi yang berprestasi, baik dalam hal akademik maupun non-akademik, dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Hal ini ditandai pada tahun 2019, yaitu salah satu siswi berasal dari sekolah ini meraih medali perunggu pada kompetisi sains madrasah di Manado pada mata pelajaran matematika. Nah, setelah menyimak video mengenai profil MAN 2 Muara Jambi, yuk simak video selanjutnya mengenai layanan-layanan apa saja sih yang diterapkan di MAN 2 Muara Jambi ini. Di sini saya sedang bersama dengan Ibu Sagiati SAG selaku tenaga pendidik, lebih tepatnya pengajar atau guru di MAN 2 Muara Jambi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai profesionalitas dalam layanan publik di MAN 2 Muara Jambi ini. Pertama-tama bisa dijelaskan sedikit Bu pendapat Ibu mengenai profesionalitas ini? Ya, kalau menurut saya profesionalitas itu adalah totalitas kita dalam melakukan sesuatu. Karena biasanya kalau kita diberikan tanggung jawab itu harus kita laksanakan secara totalitas sehingga hasilnya pun baik. Nah, ada nggak sih Bu kendala dalam melakukan layanan yang baik untuk siswa-siswi di MAN 2 dan kendalanya seperti apa? Kalau yang namanya pelayanan itu kan biasanya ada juga kendalanya ya. Mungkin kendalanya yang pertama umpamanya dalam pemanggilan siswa itu kalau surat dilayangkan kepada orang tua, terkadang orang tuanya tuh nggak bisa datang karena apa? Kata urusan kesibukan atau apa gitu. Terkadang dari siswanya sendiri yang kadang tidak menyampaikan surat panggilan ke orang tuanya. Layanan yang diterapkan di MAN 2 ini apa saja ya Bu? Banyak layanan, diantaranya itu ada layanan BK, kemudian layanan kesehatan untuk siswa. Nah, kalau kesehatan untuk siswa ini
kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas Sengeti. Nah, maka kalau ada siswa yang sakit, langsung kita bawa ke Puskesmas, sehingga dari Puskesmas tersebut tidak dibebankan biaya kepada siswanya. Kalau untuk pelayanan dalam proses belajar mengajarnya itu bagaimana, Bu? Proses pelayanan terhadap belajar mengajarnya biasanya yang namanya guru ya, kalau kita mesti kita berikan suatu layanan yang bagus, yang prima, sehingga anak itu bisa merasa puas gitu. Ya seperti kita terapkan lah metode-metode atau strategi yang bisa menyenangkan siswa untuk belajar. Pertanyaan terakhir nih Bu, kalau mengenai pelayanan untuk wali murid atau masyarakat sekitar Mandua, mengenai acara yang terlibat dengan wali murid atau masyarakat sekitar itu bagaimana ya Bu? Ya biasanya kita layangkan pakai umpamanya undangan untuk acara perpisahan ya, perpisahan kelas 3 umpamanya. Nah itu kita kita buat surat undangan, kemudian surat undangan itu kita sampaikan kepada siswa, kemudian siswa menyampaikannya kepada orang tua, dan sebelumnya biasanya kita adakan rapat dulu supaya wali siswa itu tahu kan tentang apa-apa saja yang ada di perpisahan seperti itu. Kemudian kalau pelayanan BK sama saja itu ketika ada siswa yang bermasalah, biasanya itu lewat wali kelas dulu, diproses wali kelas, kemudian sampai 3 kali biasanya, kemudian baru kalau enggak selesai juga baru kita libatkan BK dengan wakakesiswaan. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Senang bertemu dengan Ibu. Saya sedang bersama dengan Pak Hamdan selaku layanan perpustakaan di Mandua Muara Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Bapak. Saya mau menanyakan beberapa hal nih mengenai profesionalitas dalam layanan publik, terutama dalam layanan perpustakaan. Boleh tahu nggak Pak, kira-kira jumlah koleksi di perpustakaan Mandua ini ada berapa, dan isi perpustakaan ini ada apa saja? Ya, dilihat dari kondisi perpustakaan, jumlah koleksi di perpustakaan ini berkisar 2.500 koleksi, dan isinya itu perangkat-perangkat pembelajaran seperti peta, globe, atau perangkat-perangkat yang membutuhkan untuk proses pembelajaran di sekolah ini. Bagaimana bentuk pelayanan bagi siswa-siswi yang membaca atau meminjam buku di perpustakaan ini? Ya, pelayanan di perpustakaan ini sistem koleksi sirkulasi, yaitu anak datang mencari buku, kemudian mencatat apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut, kemudian pelayan tersebut melalui staf-staf yang ada. Ada nggak Pak kendala dalam melakukan pelayanan? Ya, kendala yang ada di perpustakaan ini, jika ada siswa itu belum bisa mendaftarkan anggota, itu tidak bisa kami layani. Kebanyakan anak yang belum ada kartu anggota belum bisa kami layani di perpustakaan ini. Baik Pak, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari saya dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Senang bertemu dengan Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Saya Putri dari IM Sultan Taha Saifuddin Jambi. Maaf Pak, sebelumnya kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan Bapak siapa ya? Afriandi. Baik Pak Afriandi, saya ingin bertanya mengenai profesionalitas dalam layanan publik, atau lebih tepatnya dalam pelayanan prima. Sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama nih berjualan di kantin Mandua ini? Alhamdulillah sudah 2 tahun ya. Ya semenjak itu lancar dan nggak ada apa-apa. Namanya jualan sekarang ada rame, ada seperti itu. Baik Pak, selanjutnya ingin saya tanyakan, pelayanan seperti apa ya Pak yang dilakukan ketika proses jual beli? Ya tentunya kalau pelayanan jual beli kita ini harus dengan baik ya. Namanya kita mengambil hati pelanggan,
semampunya kita mengambil hati pelanggan agar mereka membeli dagangan kita. Daya tarik lah istilahnya, kita mengambil pembeli supaya mereka membeli dengan kita dengan baik dan kita melayani mereka dengan baik. Nah, paling tidak apapun yang mereka inginkan kita layani, seperti kilo atau apapun kita masuki. Tapi yang jelas sesuai apalah aturannya kan, nggak boleh berdempet-dempetan dan nggak boleh saling mundur dahului kan, jelas ada gilirannya kan. Ya, anak-anak kadang ada yang mau duluan, ada yang gantian, seperti itu kan, ada yang mau belakangan. Yang jelas kita sebagai pedagang harus melakukan yang terbaik untuk pelanggan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya dan berbicara dengan saya. Semoga hari Bapak menyenangkan. Assalamualaikum Pak.